dia berkeliaran untuk mencuri anak-anak yang kalau malam hari itu masih di luar rumah. Roh halus atau roh jahat yang selalu menculik anak-anak saat malam hari. Karena kemarahannya, sang wanita itu pun membunuh suaminya. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku, Kay. Hari ini aku mau membahas yang seram-seram lagi nih. Tahu nggak kalian cerita tentang wewe gombel? Sini aku kasih tahu. Wewe gombel atau kolong wewe adalah salah satu sosok hantu wanita yang suka berkeliaran. Nah, dia berkeliaran untuk mencuri anak-anak yang kalau malam hari itu masih di luar rumah. Nah, wewe gombel sendiri digambarkan dengan sosok wanita tua dengan wajahnya penuh keriput, rambutnya putih, dan payudaranya yang panjang dan amat menjijikan. Nah, wewe gombel ini biasanya menyembunyikan anak-anak tersebut di balik payudaranya. Nah, menurut cerita, bentuk payudaranya yang menjuntai itu digunakan untuk menyusui anak-anak yang berhasil diculik. Namun, wewe gombel ini menculik anak-anak tersebut bukan dengan tujuan menyakiti, melainkan melindungi mereka dari bahaya atau kelalaian orang tua. Nah, hantu ini berasal dari Jawa Tengah, di kawasan Bukit Gombel yang ada di Semarang. Meskipun cerita wewe gombel ini berasal dari Semarang, tapi cerita wewe gombel ini juga terkenal di daerah lainnya, seperti Wonogiri, Sragen, Klaten, Yogyakarta, dan Purworejo. Wewe gombel merupakan istilah yang digunakan oleh orang Jawa untuk menyebut roh halus atau roh jahat yang selalu menculik anak-anak saat malam hari. Sosok wewe gombel ini sering dipakai para orang tua untuk menakut-nakuti anak-anaknya agar tidak berkeliaran di luar rumah saat menjelang malam. Nah, katanya kalau berkeliaran nanti akan diculik oleh wewe gombel. Nah, cerita wewe gombel ini juga pernah diangkat menjadi film di tahun 2024 dengan judul Marnie The Story of Wewe Gombel. Film ini disutradai oleh Billy Christian. Nah, film ini berfokus pada sebuah keluarga yang mengalami gangguan gaib. Nah, saat anak mereka itu diculik oleh wewe gombel ini. Menurut cerita masyarakat, hantu wewe gombel ini dikenal dengan hantu yang berwatak baik, bahkan penolong. Dalam ceritanya, wewe gombel akan menculik anak-anak yang merupakan korban dari orang tuanya. Nah, wewe gombel akan menakut-nakuti orang tua si anak hingga mereka sadar dengan kesalahannya. Setelah orang tua tersebut sadar, maka wewe gombel itu akan mengembalikan anak yang dia culik itu. Wewe gombel juga dikenal sebagai pahlawan yang menyelamatkan anak-anak dari rumah tangga yang kejam, dan dia akan membesarkan anak tersebut seperti anaknya sendiri. Tapi, selain versi yang baik, ada juga versi wewe gombel yang cukup kejam. Nah, dia itu suka menyuapi anak kecil dengan kotoran. Nah, dari cerita di atas kesimpulannya itu, wewe gombel itu sebenarnya merupakan sosok hantu yang tidak mengganggu atau mencelakai manusia dan bukan hantu penggoda. Nah guys, menurut cerita ada dua versi asal-usul wewe gombel ini. Nah, versi pertama, ceritanya ada seorang wanita tua yang mengalami kehidupan yang penuh tekanan dan ketidakadilan. Setelah merasa dikucilkan dan tidak dihargai oleh lingkungan sekitarnya, perempuan ini kehilangan arah dan akhirnya meninggal dunia dalam kondisi penuh kesedihan. Nah, kondisi itulah yang membuat dia menjadi wewe gombel. Versi keduanya, diceritakan ada seorang wanita yang memergoki suaminya sedang meniduri wanita lain. Karena kemarahannya,
sang wanita itu pun membunuh suaminya. Adapun alasan suaminya selingkuh karena istrinya ini belum bisa memberikan keturunan. Hal itu membuat wanita ini sering diolok-olok oleh warga sekitar. Akibat dari kejadian tersebut, wanita itu merasa terluka dan depresi. Nah, dalam keputusasaannya, dia pun bunuh di pohon di kawasan Bukit Gombel. Nah, arwahnya ini lalu menjelma menjadi sosok wewe gombel yang suka menculik anak-anak kecil yang diabaikan oleh orang tua mereka. Jadi guys, sebenarnya anak-anak yang diculik wewe gombel ini belum tentu balik sendiri, karena ada juga kasus yang anak-anaknya itu nggak balik. Tapi menurut cerita warga, ada cara untuk menemukan anak-anak yang diculik wewe gombel ini. Nah, caranya itu yaitu keluarga dari anak ini harus berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Nah, bunyi ini sebagai musik untuk mengiringi nyanyian dengan syair black black ting, terus sebutkan nama anak, terus matuo. Nah, contohnya anaknya namanya Andi. Black black ting, Andi matuo gitu. Nah, nyanyian ini menjadi sebuah mantra saat mengelilingi kampung ya. Nanti anak yang diculik oleh si wewe gombel ini akan muncul dengan sendirinya. Rumor yang beredar, jika ada anak yang diculik oleh wewe gombel dan berhasil diselamatkan, biasanya anak tersebut tidak akan normal seperti sebelum dia diculik. Ya, seperti mengalami gangguan mental ataupun terdapat cacat. Tapi dari cerita-cerita yang pernah mengalami diculik, ada juga yang kondisinya normal sampai dia dewasa. Nah guys, inilah cerita dari urban legend wewe gombel. Nah, menurut kalian sebenarnya wewe gombel ini baik atau jahat? Boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.